Shalom pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Tiba saatnya bagi kita untuk berkumpul kembali. Kami dari ASI Jakarta akan membahas mengenai pelajaran yang ke-13 dari triwulan yang kedua di tahun 2017. Dan di studio sudah hadir sahabat-sahabat para narasumber kita yang paling handal. Di sebelah kiri saya, Pak Andri Kauna. Baik Pak. Shalom para pemirsa, dahsyat luar biasa karena kita punya Allah yang hebat, Yehova Jireh. Luar biasa. Terima kasih Pak Andri. Amin. Narasumber yang kedua di sebelah kanan saya, Saudara Elvin Tobing. Salam pemirsa yang berkati Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa Pak Fajar. Luar biasa. Baik saudara kasih dalam Kristus, sebelum kita akan membahas pelajaran yang terakhir dari triwulan yang kedua ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Andri. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Allah yang sangat besar, Allah yang luar biasa, sehingga Petrus di dalam membawakan kabar baiknya dalam tulisan 1 dan 2 Petrus selalu mengagungkan Allah. Terima kasih Bapak pelajaran yang baik saat ini. Kirimkan Roh Kudus-Mu yang suci sehingga kami dapat menerjemahkan sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, pelajaran yang ke-13 yaitu mengenai tema utama dalam 1 dan 2 Petrus merupakan satu ringkasan dari pelajaran-pelajaran dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-12. Nah, pada pelajaran yang ke-13 ini kita akan mempelajari ringkasan dari tulisan-tulisan Rasul Petrus ini. Barangkali Saudara Elvin bisa memberikan gambaran secara ringkas. Baik. Pemirsa yang berkati Tuhan, akhirnya kita tiba ke summary, ringkasan dari semua buku Petrus. Ada 2 buku Petrus. Ya. Buku Petrus yang pertama itu berbicara mengenai penganiayaan, penderitaan yang dihadapi oleh umat percaya. Petrus yang kedua ini lebih mengarah kepada bagaimana gencarnya ajaran-ajaran palsu atau usaha-usaha setan yang merusak jemaat Tuhan. Itu di buku Petrus yang kedua. Seperti di hafalan kita dikatakan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita melihat pesan yang sangat kuat di sini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bicara masalah penderitaan Kristus. Ya, ini di 1 Petrus ini bicara masalah penderitaan. Jadi kalau kita rangkumkan sebenarnya ada 5 tema besar di 2 Petrus ini. Ada 5 tema besar. Tema pertama, bagaimana Yesus yang menderita, yang penderitaan itu sendiri menghasilkan keselamatan bagi kita. Oleh karena Yesus sudah menderita, lalu tema yang kedua, apa sambutan kita? Ya, apa tanggapan kita terhadap penderitaan Kristus itu? Lalu yang ketiga, dari penderitaan Kristus itu, harapan apa yang kita punya? Ya, harapan apa? Jangan-jangan Yesus mati, kita menyambut ternyata tidak ada harapan. Ya, harapan apa yang kita miliki? Lalu yang keempat, ya, Petrus mengajarkan bagaimana tata cara hidup bermasyarakat, hidup bergereja, dan hidup sebagai warga negara. Ya, diajarkan seperti itu. Sebagai apa hubungannya? Sebagai umat yang ditebus oleh Allah. Kamu masih hidup di dunia, kamu harus menunjukkan bagaimana berperilaku yang benar terhadap penguasa dunia, terhadap sesamamu, terhadap rekanmu satu gereja. Dan yang kelima, selalu kembali, ada satu buku, ada satu panduan yang memiliki otoritas yang terbesar, otoritas tertinggi, di mana kita bisa menemukan siapa Yesus itu, bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah mengasihi kita, itu melalui bagaimana peran kitab suci, membuka wawasan kita untuk menyambut penderitaan yang sudah Yesus berikan. Itu 5 tema besar dari 2 buku Petrus. Baik, terima kasih Pak Tobing. Jadi 5 hal yang paling penting, yang penting ya di dalam Petrus 1 dan Petrus 2. Kita akan membahas satu demi satu. Pak Andri, untuk yang pertama, ini mengenai Yesus dan penderitaan dan janji keselamatan. Barangkali bisa dikasih di review atau mungkin diberikan satu ringkasan supaya pemirsa yang ada di mana pun berada mereka dapat melihat. Saya suka mengutip satu
tema dalam bahasa Inggris. Dikatakan customer satisfaction. Di dalam pelajaran kita ada disebut dengan kepuasan apakah ya yang kita dapati bila mana kita memandang kepada kebenaran yang indah tentang Yesus. Amin. Jadi pelajaran hari Minggu ini hanya membuat kita puas. Mengapa kita puas? Yang pertama, kalau Pak Tobing tadi 5, saya hanya 2. Yang pertama, Yesus tidak bisa kita terka secara manusia berdosa. Karena Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan dia sumber otoriti keselamatan. Itulah yang Petrus tekankan. Yang kedua, untuk mencapai satu titik temu dengan Yesus, kita harus punya iman. Nah, iman kepada Yesus bukan iman kepada apa? Pengejek, nabi-nabi palsu, atau bilian-bilian modern. Dan yang terakhir, Petrus selalu mengumenangkan kepada kita supaya apa? Tetap waspada untuk membuat 2 indikator tadi dapat lebih hebat dan luar biasa. Itulah customer satisfaction sebagai murid-murid Yesus pada zaman saat ini. Puaskah Anda? Nah, kita lanjutkan. Luar biasa sekali. Jadi Yesus sudah mati, sudah menderita di atas dunia, kemudian dia mati dan dibangkitkan, kembali ke surga, memberikan satu janji keselamatan. Saudara Elvin, kalau kita lihat bahwa keselamatan ini sudah disediakan oleh Yesus yang sudah menderita dan mati di atas dunia, apa yang harus kita lakukan? Mendengar dan melihat kabaran seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Baik, ini kita masuk ke tema yang kedua, bagaimana kita harus berperilaku, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, Yesus menderita bukan karena Allah kurang kerja, bikin-bikin cerita dongeng, bukan. Tapi bukan karena Yesus supaya dicatatkan sejarah di dalam buku besar, bukan. Karena Yesus, Allah punya misi besar untuk menyelamatkan kita, sehingga dia menderita. Jadi, lalu penderitaannya itu tentu jangan menjadi sia-sia, gitu kan? Jangan menjadi sia-sia. Jangan menjadi sampai tidak berguna. Oleh karena itu, oleh karena Yesus menderitanya untuk kita, bukan untuk menyelamatkan dia. Kalau begitu apa yang kita sikap apa atau perilaku apa yang kita harus hidupkan? Kalau di pelajaran kita, Petrus memberikan ada 4 kesimpulan. Pertama, dia sangat menekankan bagaimana penghakiman Allah dan perilaku orang Kristen. Ya, tadi di beberapa pelajaran sebelumnya sudah jelas dikatakan. Ya, konsep keadilan Allah itu adalah jika engkau menerima kasih karunia itu dan hidup sesuai dengan kasih karunia, engkau akan diselamatkan. Jika tidak, konsep keadilan ya engkau akan binasa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, orang Kristen harus kudus. Ya, sebuah terminologi yang sering disampaikan oleh Pak Kaunan, kadas dalam bahasa Ibrani kan, kudus, diasingkan. Ya, bukti penyambutan kita harus mau mengasingkan diri. Walaupun kita ada di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Kita mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri untuk pelayanan kepada Allah. Lalu yang ketiga, bukti orang yang menguduskan diri, orang yang kudus itu seperti apa? Dikatakan kita harus berperilaku spesifiknya seperti ini, membersihkan diri dari kejahatan, dari tipu muslihat, dari kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Harus memiliki roh kesatuan, kasih satu sama lain, merendahkan diri. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, akhirnya dikatakan, oleh karena kita masih di dunia, kamu mencoba mengasingkan diri, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Benarkah hidupmu ini nanti di hadapan Tuhan? Lalu yang terakhir, sebagai penutup dikatakan, engkau harus menyerahkan kekhawatiran ini. Karena iman kan, kita mempercayai sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau you punya kekhawatiran, serahkan kekhawatiran. Jadi 4 itu yang perlu kita harus hidupkan untuk menyambut penderitaan yang Yesus sudah alami itu. Itu saya kira, Pak Raja. Luar biasa. Terima kasih. Jadi apa yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita ya? Kesalehan, kesucian, kemudian iman yang mesti harus berkembang setiap saat. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam
Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Nah, berbicara mengenai iman akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Kira-kira harapan apa ini? Karena kita lihat Yesus juga belum datang untuk saat ini. Sementara orang lain sudah saksi. Tuhan yang kamu percaya itu belum datang juga. Udah hampir 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita sebagai umat Tuhan memiliki satu iman. Percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Kira-kira apa dengan harapan kedatangan Yesus yang belum juga datang? Oke, terima kasih Pak Jarod. Jawabannya hanya sederhana. Bahwa untuk menangkal itu kita harus menjadikan opini kita adalah orang Kristen yang praktis dan orang Kristen yang proaktif. Mengapa? Ada kurang lebih 6 ayat dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10 menggambarkan dua hal. Orang fasik akan memperoleh hukuman. Yang kedua, orang percaya atau Kristen praktis dan proaktif akan memperoleh upah. Jawabannya adalah mana yang akan kita pilih? Kristen yang tidak praktis akan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Risikonya adalah menerima upah kebinasaan yang kekal. Tetapi Kristen yang praktis dan proaktif adalah tertuju kepada Yesus. Ajaran Yesus yang kita sudah belajar tadi adalah kebenaran di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Amin. Akan menerima upah hidup yang kekal. Ini Pak filosofi. Waduh, terima kasih. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saudara Elvin, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang tidak lama lagi, sementara kita mesti memiliki satu iman yang teguh. Kira-kira aturan di dalam masyarakat dan gereja yang mesti harus kita penuhi sambil menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kira-kira apa? Baik, makasih Pak Pacar. Jadi kita sudah paham penderitaan Yesus, kita hidup, kita punya pengharapan kita akan diselamatkan. Tapi kita harus ingat, kita masih ada di dunia. Kita masih ada di dunia. Kita berada di bawah pemerintahan dunia. Ya kan? Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bergereja. Betul. Harus ada aturan main. Dalam arti yang disebut mengapa harus ada aturan main? Ketika kita sebagai warga biasa, ketika kita sebagai anggota masyarakat, masyarakat akan melihat, oh ini orang yang berbeda, umat yang berbeda, karena dia punya Allah yang benar-benar Allah yang benar. Jadi mengapa Petrus menekankan ini? Ingat, Petrus mengalami masa-masa yang sangat sulit di penjajahan di penjajahan Roma, sehingga ini pada waktu dia menuliskan itu bukanlah sesuatu yang teoritis di pikiran. Itu sangat dialami bagaimana dia mengalami siksaan, anyayaan dari pemerintah. Dan ingat, nanti pada waktu kedatangan Yesus kedua kali pun, pada waktu kedatangan Yesus kedua kali pun, setan pun kan menggunakan kuasa-kuasa pemerintahan untuk menjalankan misinya. Tetapi walaupun kita tahu bahwa nanti akan setan menggunakan kuasa pemerintahan, tapi Allah tetap mengamarkan kita, kamu tetap harus hormat kepada pemerintahanmu. Kamu jangan hidup eksklusif. Jangan kamu merasa kamu sudah di surga padahal kamu masih di dunia. Lakukan kewajibanmu kepada pemerintah. Jadi warga masyarakat yang baik, supaya masyarakat boleh melihat kamu punya Allah yang benar. Itu satu. Lalu yang kedua, kita tidak bisa pisahkan
Kita tidak bisa pisahkan bahwa kita adalah warga dari gereja. Mengapa ada gereja? Allah punya misi sendiri melalui gereja. Bagaimana kita hidup bergereja? Kalau di buku tulisan Ellen G. White dikatakan bahwa dunia sekarang ini semakin memandang perpecahan yang terjadi di umat Tuhan. Ya. Dan inilah yang selalu diserang oleh setan. Persatuan gereja yang diserang oleh setan. Nah, apa yang ditekankan di sini? Kalau kita ingat-ingat kembali bagaimana amaran Petrus mengenai nasihat dia kepada penatua-penatua gereja. Engkau penatua-penatua gereja, layanilah orang lain, gembalakan dengan apa? Dengan lemah lembut, rendah hati, bukan dengan paksaan, dan tidak mencari untung. Kita lihat banyak sekarang yang menjual Yesus. Ya kan, memang yang dikhotbahkan Yesus, tapi sebenarnya untuk pundi-pundinya. Memperkaya diri ya. Memperkaya diri. Itu yang harus diwaspadai satu. Lalu poin yang lain adalah masalah konsep persatuan. Dibuat kita ribut. Dan jangan salah kalau di pelajaran sebelumnya, kalau ada anggapan bahwa umat Tuhan, Kristen mula-mula itu adalah Kristen yang semuanya dipenuhi dengan damai sejahtera, persatuan. Itu pandangan yang keliru. Kan di pelajaran ke-11 jelas itu pandangan yang keliru. Begitu selesai baptisan 3.000, yang membaptis 3.000 orang sehari itu, apa yang terjadi? Langsung ada golongan Apolos, langsung ada golongan Paulus. Sama terjadi. Nah, ini skenario ini akan selalu berulang digunakan oleh setan. Pada saat sebuah gereja sudah mulai berdamai, senang, damai, rusak, hancur. Itu. Jadi itu salah satu yang diamarkan oleh Petrus. Ya, bagaimana kita menempatkan diri sebagai warga masyarakat, warga gereja, jaga persatuan, rendah hati. Amin. Saya kira ya. Oke, terima kasih. Sangat sekali. Luar biasa. Pak Andri, kita sudah sampai pada hal yang kelima. Amin. Yang penting di dalam tulisan-tulisan Rasul Petrus. Yang pertama, yang kedua, yaitu mengenai keutamaan dari Alkitab atau Firman Tuhan. Kira-kira menurut Pak Andri, apa yang perlu yang bisa disampaikan? Oke, jadi secara garis besar Alkitab itu ditulis kurang lebih 1.500 tahun. Yang kedua adalah penulisnya kurang lebih 66 buku ya, dan penulisnya kurang lebih 40 orang. Nah, intinya adalah satu hal. Di dalam Alkitab ini kita akan belajar doktrin-doktrin dan moral tentang Allah, Yesus dan Roh Kudus. Nah, itu yang ini. Bila mana Anda salah, Anda cari Alkitab. Itulah sebabnya dikatakan di dalam buku 1 Petrus 1 ayat 10-12, keselamatan inilah yang diselidiki, bukan buku-buku lain, Pak. Yang diselidiki adalah tulisan yang ada di dalam firman Allah. Jadi kalau kita salah, balik kepada Alkitab. Kalau kita salah, kita balik kepada Alkitab. Doktrin yang tidak benar kita uji dengan Alkitab. Nah, inilah yang Petrus tekankan kepada zamannya dan kepada kita saat ini adalah ujian seperti dikatakan dalam buku Yesaya adalah berdasarkan Alkitab. Tidak boleh mengajarkan sesuatu yang berbeda selain apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan itulah intinya, kita harus supaya dapat menerapkan firman Allah itu sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Balik lagi pada Alkitab. Balik lagi pada Alkitab. Itulah yang bisa menangkal ajaran-ajaran Yesus. Alkitab itu sendiri, Pak Jarod. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda
Salam. Baik, Saudara Elvi, kita sudah sampai pada pelajaran hari yang Jumat. Barangkali bisa dijelaskan ringkasan dari summary, ringkasan inti pekabaran dari Petrus yang ingin disampaikan kepada pembacanya, yaitu Petrus 1 Petrus dan 2 Petrus. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, intisari dari semuanya? Karena kalau kita lihat tulisan-tulisan Rasul Petrus ini penuh dengan ajaran-ajaran sangat teologi. Nah, itu yang mungkin barangkali bisa disampaikan. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, jadi kalau boleh kita menyimpulkan dari semua pelajaran Petrus, ada 3 kata kunci: ketaatan, segenap hati, dan kasih. Ya, betul. Ya, ketaatan. Jadi penurutan, ya, penurutan adalah bukti, adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Itu ketaatan. Lalu yang kedua, kalau kita pelajari Petrus dengan latar belakang hidup dia yang keras, watak dia yang keras, ambisi dia yang besar, ya, tentu Petrus dikenal sebagai orang yang kalau berbuat sesuatu itu nggak tanggung-tanggung. Jadi tidak basa-basi, tidak mau sekedar, tapi harus untuk dalam kata kunci yang kedua, dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi syarat, tapi dengan segenap hati. Jadi mari kita melakukan apa kalau di pelajaran kita sudah banyak tahu hal mengenai kebenaran Yesus. Itu baik. Tapi yang lebih baik adalah menghidupkan kebenaran itu. Amin. Menghidupkan kebenaran itu dengan segenap hati. Lalu Petrus dengan watak yang temperamental itu, ternyata dia punya jiwa yang sangat melankolis. Dia sangat menekankan kasih. Ya, dia sangat menekankan kasih, dan dia mengatakan penurutan kepada Allah, tapi jangan lupa, ya, doktrin kasih itu bukan hanya vertikal. Ya, bukan hanya vertikal. Kalau kamu bukti kasih, boleh diukur dari bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain. Petrus hidup di zaman perbudakan. Di depan mata dia, bagaimana orang lain memperlakukan budak. Di depan mata dia bisa bedakan siapa orang yang menghargai budak, siapa orang yang tidak menghargai budak. Pelajaran bagi kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Contoh kecil, bagaimana kita memperlakukan asisten rumah tangga kita. Bagian di kantor, bagaimana Anda memperlakukan bawah. Bagaimana kita memperlakukan semua orang yang menurut kita, orang-orang yang mungkin daya tawar kita lebih tinggi. Jadi 3 kata kunci: ketaatan, lakukan segenap hati, dan kasih kepada sesama, bukan hanya kasih. Amin. Luar biasa sekali. Pak Andri, ada yang bisa disampaikan? Jadi memang kita ini bermitra luar biasa, Pak. Yang dikatakan Pak Tobi itu sesuai dengan apa yang saya mau sampaikan. Dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Akhirnya kita bersinergi. Jadi kalau dia jadi pemimpin, harus pemimpin berlandaskan firman Allah. Kalau dia jadi domba yang menurut sesuai dengan firman Allah, maka tidak ada perpecahan dan sebagainya, sehingga para pengejek-pengejek itu tidak mudah masuk di lingkaran kita. Amin. Yesus segera datang, kita akan bertemu dengan Yesus. Itulah inti klimaks dari pelajaran kita sepanjang semester ini. Itu Pak tambahan. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Baik, saudara kasih yang ada di rumah maupun dimanapun berada, tiba saatnya kami akan mengakhiri pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat, khususnya pelajaran yang ke-13 pada triwulan yang kedua di tahun 2017. Kami merasakan senang dan bersuka cita oleh karena kita bisa mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa, yaitu mengenai pelajaran dari Rasul Petrus. Ada 3 poin yang bisa kita ambil, yaitu mengenai ketaatan, kemudian yang kedua adalah kesungguhan hati, ketetapan hati, dan yang terakhir adalah kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama. Terima kasih. Kita akan akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Elvi. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, 13 pelajaran kami sudah kupas melalui surat Petrus yang pertama dan yang kedua. Sungguh sempurna Tuhan pemberian-Mu. Sempurnakanlah ini melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mendapat pemahaman yang baik dan benar mengenai Engkau. Terlebih dari itu Tuhan,
itu nyata melalui kehidupan kami. Ya Tuhan di surga, jadikanlah kami pelaku firman, bukan hanya mengajarkan, bukan hanya membicarakan, bukan hanya mempelajari, tapi kami benar-benar melakukannya sesuai dengan iman penurutan kami kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dibesarkanlah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.